Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari ini. Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Ngaji. Salah satunya itu, apa sih yang dimaksud takdir? Iya, pertanyaan bagus ya Sobat Ngaji yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang sering muncul pertanyaan itu di masyarakat awam yang terkesan seakan-akan ketika pada suatu momen kejadian dia merasa tertabrak dengan suatu kejadian. Dia mengalami suatu kejadian yang secara haliah nafsunya dia tidak senang dengan itu. Maka terkadang banyak yang menyalahkan takdir. Maka apa sih sehakikat yang dinamakan takdir itu? Kalimat takdir tidak lepas dengan kalimat qadha. Artinya qadha, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qadha adalah kepastian yang sudah Allah tetapkan. Jadi sejak zaman azali Allah sudah menetapkan semua kejadian di alam semesta ini. Mulai sebelum terbentuknya alam semesta sampai alam semesta hancur, Allah sudah membuat skenario yang disebut dengan qadha. Kejadian tersebut ketika sudah terjadi, ini disebut takdir. Artinya ukuran. Artinya antara qadha dan qadar tidak bisa lepas dari satu sama lain, saling terkait. Ya, antara qadha kepastian yang sudah Allah tetapkan ketika sudah terjadi seukuran dan sesuai dengan ukuran kapasitas manusia atau siapapun itu yang ditakdirkan oleh Allah, itu pasti akan terjadi. Nah, permasalahan adalah kita harus memahami qadha dan qadarnya Allah atau yang kita sering sebut dengan takdir ini, itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah didasarkan atas kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala dalam memandang segala sesuatu. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Alim, Maha mengetahui segala kejadian, dan Allah Maha sempurna dalam mentakdirkan segala sesuatunya. Maka yang perlu dipasang adalah pemahaman diri kita tentang takdir tersebut. Jadi takdir yang terjadi pada setiap manusia, yang terjadi pada setiap kehidupan alam ini, itu sudah Allah setting sedemikian rupa dan sudah Allah ukur untuk semua makhluknya. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in bimiqdar. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatunya itu bimikdar, dengan sesuai ukurannya. Maka ketika terjadi suatu perkara, itu sudah ada takdir dari Allah SWT. Itu sudah ada ketetapan dari Allah SWT. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah menjalani takdir tersebut dan menyikapinya dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT, yakni menanamkan keridhaan kepada Allah dan menjalani takdir tersebut sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan takdir. Setiap ukuran kejadian, setiap ukuran qadha qadarnya Allah yang terjadi di alam semesta ini yang disebut takdir. Begitu. Lalu jika memang sudah Allah tentukan semuanya sesuai takaran manusia itu sendiri, lalu untuk apa manusia membuat rencana, Ustaz? Iya, disinilah letak kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk berikhtiar. Maka Allah dalam menguji hambanya, dia diberikan pilihan. Allah sudah melengkapi manusia punya hati nurani. Allah sudah melengkapi manusia punya akal. Allah sudah melengkapi manusia dengan perasaan dan lain sebagainya. Untuk menggunakan daya potensi itulah Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar. Jadi rencana atau usaha yang dilakukan oleh manusia tidak menjadi penentu dalam berubahnya takdir, tidak. Namun menjadi penentu Allah meridai orang tersebut, karena orang tersebut telah memenuhi perintah Allah untuk terus berusaha. Jadi usaha setiap manusia bukan menjadi penentu takdirnya, namun usaha manusia tadi menjadi penentu dia menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya, untuk menjalani ibadah sesuai aturannya, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Itulah perintah ikhtiar, perintah rencana, perintah berusaha Allah tetapkan bagi umat manusia untuk mengukur seberapa besar dia ridho kepada Allah dan seberapa besar dia mau menuruti perintah Allah untuk berusaha. Meskipun dia tahu bahwasanya usahanya tidak menjadi penentu keberhasilannya, bahwasanya rencana yang dia sudah godok, sudah matangkan tidak menjadi penentu apa yang akan terjadi pada esok harinya, namun dia yakin usahanya ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika dia merencanakan sesuatu, berikhtiar tentang sesuatu, mengusahakan sesuatu, yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, senangnya Allah dengan dirinya ketika mau berusaha, bukan
senangnya Allah tentang hasil yang dia lakukan, bukan. Tapi senangnya Allah kepada dirinya yang mau menuruti perintah Allah untuk selalu berusaha, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi dari rencana yang harus kita lakukan dan kita buat, fungsi dari ikhtiar yang terus kita harus lakukan untuk menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa saat sholat kita harus menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa yang kita bisa saja? Iya, pertanyaan bagus. Ketika kita yakin Allah Maha Tahu, bukan berarti kemudian kita melakukan aturan syariat, melakukan ibadah sesuai hasrat kita, nafsu kita, tidak. Maka di dalam agama Allah mengajarkan, ada yang bernilai tauqifi, ada yang bernilai ijtihadi. Kedua-duanya perintah tersebut adalah untuk menguji seberapa taat dia kepada Allah SWT. Ketika Allah memberikan aturan yang tauqifi, artinya aturan langsung dari Allah yang tidak bisa dirubah, seperti jumlah rakaat sholat, bacaan-bacaan dalam sholat, ya, itu semuanya tauqifi. Itu adalah untuk menguji seberapa besar dan seberapa kita bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti apa yang Allah kehendaki, bukan yang nafsu kita kehendaki. Namun ternyata juga Allah memberikan satu sarana untuk beristihad, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, inginnya dekatnya kita kepada Allah SWT. Dengan kita beristihad untuk berikhtiar menjalani ibadah tersebut sesuai kemampuan kita, sesuai keadaan yang kita alami. Maka istihadi terkadang perlu kita lakukan. Kenapa? Untuk ternyata menghadapi takdirnya Allah, kita harus berinovasi. Kita harus berpikir, meskipun kita tahu qada qadarnya Allah tidak akan bisa kita lepaskan, qada qadarnya Allah tidak bisa kita lari darinya. Namun yang Allah minta adalah kita selalu berusaha untuk beristihad, tetap survive, tetap hidup dalam segala bentuk ujian yang Allah berikan di dunia ini. Karena di dunia ini adalah mazratul akhirah, ladang akhirat kita. Maka seberapa besar kita beristihad menggapai keridhaan Allah, maka disitulah istihadi kita harus kita tunjukkan kepada Allah. Maka sebanyak itu pula Allah akan ridha kepada kita. Namun ketika kita menjalani aturan dari Allah, kita harus yakin itu adalah memang keputusan dari Allah dan harus kita jalani sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna usaha kita untuk beristihad atau tidak. Dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Bukan masalah Allah Maha taunya, tapi permasalahannya kita adalah seberapa besar kita menurut akan perintahnya Allah. Kita berdoa dengan bermacam bahasa, Allah Maha tahu, tapi mana bahasa yang lebih disenangi oleh Allah SWT, dan mana aturan yang Allah memang mewajibkan untuk berbahasa Arab. Maka yang perlu kita latih dan kita tingkatkan adalah bukan meninggalkan bahasa Arabnya, tapi memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dengan doa-doa berbahasa Arab tadi. Bacaan-bacaan sholat yang berbahasa Arab tadi tidak kita ganti dengan bahasa sesuai nafsu kita, tapi kita melatih diri kita, pemahaman kita, ilmu kita tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dengan bacaan-bacaan tersebut. Itu yang seharusnya kita lakukan, ya. Oleh karena itu, semoga dari pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi pencerahan bagi kita semuanya untuk semakin taat kepada Allah menurut apa yang Allah kehendaki dalam syariat-syariatnya. Bukan menjalani perintah Allah namun hati kita tidak ada rasa menurut kepada Allah, hati kita berontak. Ini yang dikatakan tidak ridho kepada qada qadarnya Allah SWT. Semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah SWT menurut segala perintah dari Allah SWT, dan Allah pun memberikan kita taufiknya mencocokkan yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, dengan kebaikan yang Allah telah tetapkan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.